Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. 6 alam. Pagi hari. Di lembah dengan aliran sungai yang gemericik, Su Yi duduk bersila di atas batu di samping sungai, dan perlahan membuka matanya dari meditasi. 20 hari telah berlalu sejak memasuki dunia bawah. Sudah setengah bulan sejak saya berangkat dari Gunung Jamfu di wilayah sungai yang terlupakan. Dalam setengah bulan terakhir, Su Yi tidak terburu-buru, tetapi berhenti dan berjalan, terkadang berjalan di antara gunung dan sungai yang luas, memahami keindahan surga dan bumi, terkadang berkeliaran di dunia-dunia, alami peristiwa dunia yang sangat berbeda dari bagian dunia lainnya. Namun, Su Yi tidak menyia-nyiakan kultivasinya. Buddhisme memiliki awan, berjalan juga zen, duduk juga zen, berbicara diam, bergerak dan tubuh diam adalah alami. Su Yi, yang sangat ketat dan disiplin dalam latihannya, akan menyisihkan waktu khusus untuk menyempurnakan Taoismenya bahkan ketika dia sedang dalam perjalanan. Pada saat ini, ketika dia bangun dari meditasi, kultivasinya, yang telah mencapai tahap tengah dari fase spiritual, seperti cangkir yang meluap, dan dia memasuki fase spiritual. Nanti, kultivasi adalah akar dari Tao. Dibandingkan dengan sebelumnya, Su Yi lebih percaya diri untuk melawan karakter di tahap awal Xuanzao Realm. Faktanya, di mata Su Yi, kaisar di tahap awal Xuanzao Realm secara kasar dibagi menjadi 3 jenis. Tipe pertama adalah karakter yang baru saja melangkah ke ranah Xuanzao dan belum memadatkan hukum lengkap dari Profound Way. Seperti Meng Po, pengorbanan ketiga untuk Yuan Lining, adalah seorang kaisar. Tipe kedua adalah kaisar tahap awal dari ranah Xuanzao yang telah memadatkan hukum Xuandao yang lengkap. Karakter ini lebih kuat dari kaisar pertama. Intinya adalah bahwa hanya dengan memadatkan hukum yang lengkap dari cara yang mendalam, ia dapat disebut sebagai kaisar sejati. Mirip dengan tipe karakter pertama, meskipun dia telah memasuki jalan kaisar, kekuatan Dao yang dia kuasai tidak jauh berbeda dengan karakter spiritual. Su Yimen bertanya pada dirinya sendiri, hanya dalam hal kultivasi, jika dia berada di tahap tengah fase roh, dia ditakdirkan untuk kalah lebih banyak dan menang lebih sedikit ketika dia bertemu dengan seorang kaisar yang telah memadatkan hukum dari cara yang mendalam. Tidak mungkin, kesenjangan alam terlalu besar, dan kontrol kekuatan Dao juga sangat berbeda, dan tidak ada cara untuk menebusnya. Kecuali menggunakan kekuatan eksternal. Tetapi untuk dapat memperoleh akses ke mata ajaib Su Yi, dan untuk diklasifikasikan sebagai kaisar tipe ketiga pada tahap awal ranah Xuanzao, ia harus memiliki hukum kelas 1 dari alam semesta yang dalam. Jalan. Dan karakter semacam ini, yang ditempatkan di Kyushu liar, juga dianggap sebagai karakter teratas di tahap awal alam Xuanzao. Miliki warisan menjadi 1 hingga 10 di dunia ini dan mengalahkan para pahlawan. Sederhananya, tipe pertama dari ranah Xuanzao adalah kaisar terlemah. Yang kedua adalah raja yang sebenarnya. Tipe ketiga adalah pemimpin di tahap awal Xuanzao Realm. Selain ketiganya, ada yang lebih kuat secara alami. Seperti murid mudanya King Tang di kehidupan sebelumnya, ketika dia melangkah ke tahap awal Xuanzao Realm, dia bisa disebut generasi yang luar biasa yang jarang terlihat dalam ribuan tahun. Untuk Su Yi, pada tahap tengah fase roh, dia sudah memiliki dasar untuk mengalahkan tipe kaisar pertama. Dan sekarang, dengan kultivasinya, pada tahap akhir fase roh, saya sudah memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk bersaing dengan kaisar kedua. Selain itu, Su Yi berpikir dalam hati bahwa ketika dia memasuki alam roda roh di masa depan, mungkin dia akan bisa mencobanya untuk bergulat dengan kaisar ketiga. Di atas semua perbandingan dalam hal kultivasi, dan semuanya tentang Taoisme dan kekuatan tempur. Tentu saja, Su Yi tidak takut bersaing untuk mendapatkan kekuasaan seperti harta, Taoisme, Dao. Tidak jauh, Cui Jindian datang, sangat menyadari bahwa Su Yixiu telah menembus satu level, dan mau tidak mau akan terkejut. Sejauh yang dia tahu, sudah kurang dari setengah tahun sejak Su Yi menerobos alam di benua Changqing dan memasuki alam fase roh, dan sekarang dia telah memasuki tahap akhir dari alam fase roh. Kecepatan latihan semacam ini benar-benar mengejutkan.
Suyi tercengang. Orang tua buta itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Nona Jinggian, Tuan Su dapat mengalahkan 3 pengorbanan Aula Mengpo Anda dalam fase roh. Apakah menurut Anda, Tuan Su tidak akan tahu kelebihan dan kekurangan kultivasi?" Cui Jinggian kehilangan kata-kata. "Ayo, kita cari kota untuk makan." Suyi berkata dan berjalan ke depan. Cui Jinggian buru-buru mengikuti. Dengan dingdong yang jelas, "Saudara Su, kami akan tiba di kota Ziluo dalam 7 hari, dan kemudian saya akan mengundang Anda ke restoran yang dibuka oleh orang-orang rakus dan membiarkan Anda rasa cicipi makanan yang sebenarnya." Suyi tersenyum dan setuju. "Sayang sekali saya belum mengalaminya sejauh ini, dan akan lebih baik lagi jika saya bisa makan bersama Nona Jinggian kali ini." Cui Jinggian berkata, "Siapa bilang dia akan membawamu ke sana?" Pria tua buta itu tercengang, tidak tahu harus tertawa atau menangis. Tidak diragukan lagi, gadis ini masih memikirkan apa yang baru saja dia katakan. Dalam 1 jam, sebuah kota muncul di tanah yang jauh. Di depannya adalah kota Tianluo. Dulu, itu adalah stasiun divisi Asura, salah satu dari 6 divisi dunia bawah. Cui Jinggian berbicara dengan fasih, meskipun Surasi telah lama menghilang, klan kuno, Sing, yang bertanggung jawab atas Suluosi masih hidup sampai sekarang, dan merupakan salah satu dari 9 keluarga kerajaan di dunia bawah. 1. Suyi mengangguk. Pada zaman kuno, tanah 6 kerajaan adalah basis kekuatan tertinggi di dunia bawah. Dunia bawah pada waktu itu seperti istana kekaisaran pusat di dunia sekuler. 6 divisi Dao dibagi menjadi divisi Asura, divisi Takdir, divisi Roh Manusia, divisi Hantu Jahat, divisi Neraka, dan divisi Hewan. Divisi 6 Dao dan divisi Penghakiman ditempatkan di wilayah luas kerajaan 6 Dao, yang dapat dianggap sebagai kekuatan utama dunia bawah. 6 alam seperti 6 alam dunia bawah, salah satu dari 6 alam dan 13 alam, 6 alam, dalam namanya merujuk pada 6 alam dulu sekali. Namun, sejak dahulu kala, dengan jatuhnya dunia bawah, raksasa yang terdiri dari banyak kekuatan seperti divisi Dao ke-6 dan divisi Penghakiman telah lama menghilang di sungai panjang sejarah. Fengdu, seperti dunia bawah, yang awalnya berakar di dunia bawah, telah menjadi tempat besar dan terlarang, yang dikenal dunia. Adapun klan Sing kuno yang disebutkan oleh Cui Jinggian, mereka memang keturunan dari garis keturunan Shuro, bahkan jika ini adalah hari ini, dan juga kekuatan kuno tingkat atas di dunia bawah. Klan ini, seperti klan ular hantu, termasuk dalam 9 klan kerajaan Nether besar. Ketika grup mengobrol, mereka datang ke kota Tianluo. Kota ini menempati wilayah yang sangat luas dan berskala besar, bisa dibilang sebagai kota raksasa di 6 kerajaan. "Ayo, kita pergi ke Zuixianlo, yang merupakan restoran paling terkenal di kota Tianluo." Ciri khasnya, angsa besar panggang, disebut sebagai salah satu dari 7 makanan lezat di kota Tianluo. Begitu memasuki kota, Cui Jinggian dengan senang hati memimpin. "Pada tahun-tahun awal, ayah saya dan saya makan sekali, dan saya masih ingat rasa itu. Ada yang unik dan rahasia, Fire Jujube Stuffed, buatan Zuixianlo, dan rasanya juga sangat enak." Suyi tidak bisa menahan tawa. Mata gadis itu bersinar ketika dia berbicara tentang makanan. Jelas dia juga seorang foodie. Namun, ini juga asyiknya keliling dunia. Lagi pula soal latihan terlalu membosankan. Di tengah semua hal di dunia, praktisi dapat mengalami nafas api dan api yang sebenarnya. Dunia ini penuh dengan situasi, dan di semua makhluk hidup dan karma, ada pembelajaran di mana-mana, dan masing-masing memiliki arti sebenarnya. Seperti pangan, sandang, papan, kelahiran, usia tua, sakit dan kematian, tidak ada yang bisa lolos. Bahkan jika seorang beku, siapa yang berani mengatakan bahwa dia abadi? Melihat ini, Cui Jinggian mengerutkan kening dan berkata, "Ini benar-benar mengecewakan." Dia tidak mau menunggu di luar dengan bodoh hanya untuk makan enak, itu tidak sepadan. Kalau begitu pergilah ke tempat lain. Suyi tidak ingin membuang waktu untuk mengantri. Orang tua buta yang terdiam beberapa saat tiba-tiba berbisik, "Tuan Su, sejak saya memasuki kota ini, saya merasa ada yang tidak beres. Sampai sekarang,
saya akhirnya berani menyimpulkan bahwa seseorang diam-diam mengincarku. Sui terkejut, dan berkata dengan tenang, apakah kamu tahu siapa itu? Saya selingkuh, setiap kali saya melihat sesuatu, perasaan diawasi itu hilang. Sui berkata sambil berpikir, jadi, kemungkinan besar pihak lain telah melihat identitasmu. Perlu dicatat bahwa di antara mereka bertiga, yang paling menarik perhatian adalah Cui Jingqian. Seperti sekarang, tidak terkecuali. Tetapi dalam kegelapan, seseorang sedang mengincar lelaki tua buta itu, yang tidak diragukan lagi berarti bahwa pihak lain dengan jelas mengenali identitas lelaki tua buta itu, dan dia takut kehilangannya. Orang tua buta itu merendahkan suaranya dan berkata, seharusnya begitu, aku telah menggunakan pesona perjalanan malam, tidak peduli siapa itu, aku bisa memeriksanya nanti. Suyi mengangguk. Pada saat ini, suara terkejut tiba-tiba terdengar dari ketinggian Zui Xianlo. Nona Jingqian, kenapa kamu ada di sini? Saat suara itu terdengar, sesosok tiba-tiba melompat turun dari jendela lantai tertinggi gedung Zui Xian, yang tingginya 30 kaki. Dalam sekejap, seperti bulu, ia jatuh di depan Cui Jingqian. Baru pada saat itulah orang dapat melihat dengan jelas bahwa ini adalah pria tampan dengan jubah giok. Sosok luar biasa itu berdiri di antara kerumunan, seperti mutiara di antara puing-puing. Penampilan pria berjubah giok menyebabkan keributan di kerumunan di dekatnya. Xing Yue. Napas dari api penyucian abi, tampaknya orang ini adalah keturunan langsung dari keluarga Xing, mewarisi Abisura Sutra leluhurnya. Meskipun Sui tidak tahu nama pria berjubah giok itu, tetapi sekilas, dia bisa melihat asal pihak lain dari nafas pihak lain. Klan Xing kuno berasal dari garis keturunan Shuro kuno. Kitab leluhurnya terkait dengan Abi Purgatori Dao. Intinya adalah untuk memanfaatkan kekuatan darah dan membangkitkan darah Shuro yang sebenarnya. Kenapa kamu ada di sini, wajah putih kecilmu yang suka main-main dengan bunga? Cui Jingqian terkejut. Alis Xing Yue menunjukkan sedikit rasa malu, dan berkata, saya sedang menghibur beberapa teman di Zui Xianlo hari ini. Saya tidak memikirkannya, tetapi saya tidak sengaja melihat Anda, Nona Jingqian. Berbicara, dia menyapu matanya, dan kemudian tersenyum dengan antusias, Nona Jingqian, Anda juga di sini untuk makan, ayo pergi, saya telah memesan pavilion Lanyu, paling atas, bersama-sama pergi saja. Cui Jingqian memandang Sui dan berkata, Saudara Su, bagaimana menurutmu? Xing Yue tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, dan kemudian melihat lagi pada anak laki-laki berjubah di sebelah Cui Jingqian yang telah diabaikan olehnya sebelumnya. Sui sedikit mengangguk, ya. Cui Jingqian melirik Xing Yue dan berkata, wajah putih kecil, kamu akan memimpin. Xing Yue tersenyum pahit, bibiku, begitu banyak orang yang menonton, bisakah kamu menyelamatkan wajahku? Tidak. Cui Jingqian menjawab dengan kasar. Xing Yue kehilangan kata-kata. Cui Jingqian memperkenalkan, jika menurut Anda dia merusak pemandangan, Anda bisa mengabaikannya. Pernyataan Cui Jingqian yang membuatnya semakin sadar bahwa pemuda berjubah muda di depannya mungkin memiliki banyak sejarah. Perhatikan bahwa di antara kekuatan teratas di kerajaan enam alam, siapa yang tidak tahu betapa arogan dan arogan nona muda Cui Jingqian ini? Tapi saat ini, meskipun Cui Jingqian diundang, dia masih harus menanyakan pendapat Su Yi, bagaimana mungkin Xing Yue tidak terkejut? Tidak menunggu Su Yi berbicara, Cui Jingqian berkata dengan tidak sabar, biarkan kamu memimpin, mengapa ada begitu banyak omong kosong, tidak bisakah kita mengobrol lagi nanti? Xing Yue tersenyum pahit, menyentuh hidungnya, dan tersenyum meminta maaf pada Su Yi, lalu dia dengan jujur memimpin jalan. Di bawah tatapan kompleks dari mereka yang sedang mengantri, sekelompok orang mengikuti Xing Yue dan memasuki Zui Xianlo tanpa hambatan. Lantai 9, Pavilion Lanyu. Di pavilion yang didekorasi dengan indah, 7 atau 8 pria dan wanita duduk lebih awal. Pria dan wanita ini berasal dari berbagai latar belakang hanya dari cara mereka berpakaian. Namun, ketika Xing Yue membawa Cui Jingqian, Su Yi, dan yang lainnya masuk, pria dan wanita yang hadir hampir bangun bersama. Mereka semua menyapa Cui Jingqian. Nona Jingqian,
lama tidak bertemu. Nona Jinggian, apakah Anda masih ingat saya? 3 tahun lalu, saya pergi ke istana Mengpo dengan kakek saya sebagai tamu. Saya beruntung bertemu dengan Anda. Para pria dan wanita ini, dengan kata-kata mereka yang bersemangat. Dia tampak kurang lebih hormat. Menghadapi salam ini, Cui Jinggian hanya mengangguk dan berkata, kami hanya lewat dan kami akan pergi setelah makan malam, jadi tolong jangan sopan. Kata-katanya diremehkan, dan sikapnya juga sedikit pendiam dan dingin. Tapi tidak ada pria dan wanita yang merasa tidak pada tempatnya. Belum lagi di kota Tianluo, tetapi di seluruh kerajaan enam alam, siapa yang tidak tahu bahwa wanita tertua Cui Jinggian ini adalah permata di telapak tangan keluarga Cui? Selanjutnya, semua orang duduk. Cui Jinggian menginstruksikan, wajah putih kecil, kamu akan makan malam dan makan malam lagi. Dia jelas tamu, tapi dia sangat kasar. Cui Jinggian mengangguk puas. Segera, meja makanan lezat akan disajikan, semuanya dimasak dengan berbagai bahan spiritual yang berharga. Terutama hidangan khas angsa besar panggang, dikatakan dimasak dengan ratusan bahan spiritual, dan harganya hanya 300 buah batu roh kelas 7. Biksu biasa ditakdirkan untuk tidak beruntung. Suyi mencicipinya, dan rasanya memang sangat unik. Dagingnya empuk di luar dan lembut di dalam, bercampur dengan aroma samar kayu buah. Saat memakannya, auranya yang terkandung dalam daging angsa akan berubah menjadi tetesan, alirannya menyebar dan menyebar di antara perut dan usus, membuat orang merasa sangat puas. Bagaimana rasanya? Cui Jinggian bertanya sambil mengedipkan mata. Suyi mengangguk dan berkata, tidak buruk. Cui Jinggian langsung tertawa, menuangkan secangkir minuman jujube untuk Suyi, dan berkata, kamu bisa mencobanya lagi. Semua penonton memiliki pemandangan panorama dari pemandangan ini. Meskipun mereka tidak mengatakan apa-apa, mereka benar-benar terkejut, dan tatapan mereka ke arah Suyi tidak bisa tidak berubah secara halus. Sebelumnya, Cui Jinggian telah memperkenalkan Suyi dan lelaki tua buta itu, tetapi dia hanya menyebutkan nama, tidak sepatah kata pun tentang asal-usul keduanya. Tetapi saat ini, selama Anda tidak bodoh, Anda dapat melihat bahwa asal-usul Suyi tidak sederhana. Lagi pula, mereka belum pernah mendengar bahwa di antara generasi muda enam alam, yang dapat diperlakukan dengan sopan oleh Cui Jinggian. Jadi, di waktu berikutnya, pria dan wanita muda yang dipimpin oleh Xing Yue ini memanggang Suyi satu demi satu, dan kata-kata mereka sangat sopan. Bahkan orang tua buta tidak pernah ditinggalkan oleh mereka. Hati Suyi seperti cermin, bagaimana mungkin tidak jelas bahwa pria dan wanita ini tidak menghargai diri mereka sendiri, tetapi Cui Jinggian di sini. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa. Datang ke kota Tianluo hanya untuk makan enak lalu melanjutkan perjalanan. Adapun anak-anak muda di sini, ini tidak lebih dari pertemuan kebetulan, dan saya khawatir tidak mungkin untuk bertemu lagi di masa depan. Nona Jinggian, pernahkah Anda mendengar kejadian yang terjadi di kedalaman lautan penderitaan beberapa waktu lalu? Xing Yue tiba-tiba angkat bicara. Ada apa? Mari kita dengarkan. Cui Jinggian ragu. Belum lama ini, dikatakan bahwa reruntuhan kuno misterius muncul di kedalaman laut yang pahit. Reruntuhan ini terletak di laut berdarah dan terlihat seperti daratan besar, tetapi tidak ada yang tahu itu berapa luasnya, dan apa yang harus disembunyikan. Itu terlihat, tetapi ketika akan mendekati masa lalu, itu menjadi sangat jauh, sejauh bintang-bintang di langit. Dikatakan bahwa banyak kaisar telah pergi untuk menyelidiki sekarang, tetapi tanpa kecuali, mereka tidak dapat mendekati masa lalu. Namun, semua orang mengatakan bahwa reruntuhan itu nyata, karena selalu ada suara tahu misterius yang datang dari reruntuhan, yang tampaknya merupakan suara nyanyian kuno. Hal yang menakjubkan adalah bahwa banyak orang kuat jatuh ke dalam keadaan pencerahan setelah mendengarkan suara tahu yang misterius, memecahkan belenggu alam mereka sendiri dalam satu gerakan, dan menyadari transformasi menakjubkan di jalan. Tetapi dengan cara yang sama, ketika mendengarkan suara Dao, beberapa orang tiba-tiba menjadi gila dan menghilang. Mendengar ini, Suyi mau tidak mau menunjukkan ekspresi aneh dan mengingat sesuatu. Melihat Cui Jinggian dan lelaki tua buta itu lagi, mereka semua tergerak.
Tidak diragukan lagi, berita rahasia tersebut mengejutkan mereka berdua. Saya melihat Xing Yue melanjutkan, dan menurut leluhur saya di kampung halaman saya, reruntuhan kuno kemungkinan besar adalah medan perang iblis peri yang telah menghilang sejak zaman kuno. Terlebih lagi, sekarang ada juga rumor di dunia ini bahwa reruntuhan kuno diduga sebagai medan perang iblis peri, tapi tidak ada yang bisa memastikannya. Ya, saya juga mendengar para tetua klan membicarakan hal ini. Dikatakan bahwa reruntuhan kuno muncul setengah tahun yang lalu, tetapi berita itu menyebar ke 6 domain 10 di 3 alam, itu akan jauh nanti. Seorang pemuda berjubah perak berkata dengan lembut. Dikatakan bahwa banyak dari kekuatan teratas di 6 domain dan 13 alam telah mengirim pasukan mereka untuk menyelidiki di kedalaman laut kepahitan setelah menerima berita itu. Saya juga pernah mendengarnya. Yang lain di ruangan itu angkat bicara. Medan perang iblis peri. Cui Jingyan bingung. Dia baru saja kembali ke Netherworld dari benua Changqing, dan ini adalah pertama kalinya dia mendengar desas-desus misterius dan aneh seperti itu. Tanpa sadar, gadis itu tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Sui dan berkata, "Saudara Su, apakah Anda tahu tentang reruntuhan ini?" Sui minum secangkir jujube yang difermentasi dan berkata dengan santai, "Tidak ada hubungannya denganmu untuk mencari tahu untuk apa ini." Cui Jingyan. Dia berani menyimpulkan bahwa Sui pasti tahu tentang reruntuhan kuno, tapi dia tidak ingin membicarakannya. Gadis itu tidak menyerah, tetapi bertanya, "Kalau begitu, bisakah Anda memberitahu saya apakah reruntuhan itu adalah medan perang iblis peri?" Semua orang di antara penonton tidak bisa tidak terkejut. Melihat penampilan Cui Jingyan, mereka dengan jelas berpikir bahwa bocah lelaki berjubah bernama Sui tampaknya tahu tentang reruntuhan kuno. Untuk beberapa saat, mereka semua memandang Sui. Saya melihat Sui dengan santai berkata, "Medan perang para dewa dan iblis hanyalah kata dari mulut ke mulut di generasi selanjutnya. Nama asli tempat itu seharusnya disebut The Burial Dao Netherland, dari tentu saja, itu hanya namanya, itu disebut medan perang dewa dan iblis. Tidak ada bedanya. Pemakaman?" Semua orang tercengang. Melihat situasinya, Sui benar-benar tahu sesuatu tentang reruntuhan kuno. Dan Cui Jingyan tidak terkejut dengan ini, tetapi kata-kata Sui tidak menghilangkan keraguan batinnya, tetapi membangkitkan rasa ingin tahunya sepenuhnya. Namun, tepat ketika gadis itu akan mengajukan pertanyaan, Sui berkata sebelumnya, "Kamu masih belum tahu tentang hal-hal lain. Kaisar mungkin tidak dapat menerobos masuk, bahkan jika dia menerobos masuk, dia mungkin tidak dapat kembali hidup-hidup." Dalam keadaan seperti itu, Sui secara alami tidak tertarik untuk berbicara lebih banyak tentang masalah ini dengan Cui Jingyan. Bahkan Sui tidak menyangka bahwa tempat terlarang yang terkubur di kedalaman lautan kepahitan, seperti pemakaman Dao Belanda, akan lahir entah dari mana. Selain itu, telah menarik perhatian dunia. Ini jelas terlihat tidak normal. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.